حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليهم سيدنا عبد الله بن رواحة ليحسبه فيلتزمون بنصف ذلك المقدر ويأخذون ما بقي. Dulu pada zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi mengutus Sayyidina Abdullah bin Rawaha untuk melihat kebun korma dari yang tadinya dulu milik mereka jadi akhirnya dibeli orang Islam, untuk dilihat berapa panennya, kemudian dari separuh panen tersebut diberikan kepada mereka. وحاولوا كأساس استقامتهم على عبد الله بن رواحة ليغير التقدير فيقدر قليلا ليأخذ الكثير هم. Mereka tetap aja orang-orang kafir itu memiliki rasa tamak dan kecintaan kepada dunia, sehingga mereka mendatangi kepada Sayyidina Abdullah bin Rawaha supaya berbuat khianat di dalam laporannya kepada Nabi SAW, supaya dilaporkan sedikit supaya mereka nanti mendapatkan bagian yang banyak. واستعملوا معه الأسلوبين الترهيب والترغيب. Mereka melaksanakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan ancaman. فالترهيب أرسلوا إلى النبي يقولون صاحبك هذا يجور علينا ويقدر كثير زي كلمه. Dia mengatakan, mengirim wakil kamu yang kau suruh untuk menghitung, dia menghitung terlalu banyak, tidak sesuai dengan apa yang ada. والترغيب لما جاء عرضوا عليه المال ليخفف التقدير. Yaitu untuk memberikan harapan, diberikan kepadanya sebuah rayuan harta supaya dia bisa melaporkan hal yang sedikit. فعبر سيدنا عبد الله بن رواحة بكلام عظيم عن عدالة الإسلام وتكامل الميزان في التعامل مع الخلق. Maka Sayyidina Abdullah Rawaha ketika melihat kondisi yang seperti itu, beliau sampaikan tentang sebuah kalimat yang luar biasa tentang bagaimana keadilan Islam dan bagaimana Islam meletakkan kepada sesuatu pada tempatnya dengan seimbang. Beliau mengatakan, demi Allah, Sayyidina Abdullah Rawaha mengatakan, demi Allah, saya telah datang kepada kalian dari utusan manusia yang paling saya cintai dari hatiku. Dan bagi saya kamu ini lebih aku benci daripada aku benci. Maka karena cintaku kepada yang mengutusku dan karena benciku kepada kalian, maka saya tidak akan mengurangi ukuran ini, walau tidak menambah dan tidak mengurangi, walaupun hanya satu kurma saja. ولما سمعه بعض علمائهم يقول هذا الكلام قالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض. Maka ulama-ulama dari Yahudi ketika melihat ucapan Sayyidina Abdullah Rawaha dengan itu, mereka berkomentar, dengan keadilan orang yang seperti inilah akan berjalan dengan baik apa yang ada di langit dan ada di bumi. وتابع المحبة بنتائج المحبة فقال مع كوننا نحب للمؤمنين ما نحب لأنفسنا نشفق عليهم ونرحمهم. Dan kemudian diikuti bahwa selain kita mencintai kepada orang-orang yang beriman sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita juga merasa kasih sayang dan perhatian kepada mereka. نتشبه في هذا بأوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم. Kita meniru sifat-sifat sebagaimana ini adalah sifatnya Nabi Muhammad SAW. وقد قال لنا ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Sebagaimana yang telah disampaikan sifat Nabi SAW oleh Allah SWT, telah datang kepada kalian Rasul yang memiliki sifat beliau itu adalah sangat perhatian kepada kalian. Harisun alaikum. Dan merasa selalu memperhatikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang beriman memiliki sifat melindungi dan kasih sayang. Walaqad jaa fi salatu wassalam fi amal fath annahu syahada kalbatan ma'aha atfalun sughar min awladiha 'inda dukhul al-jaysh dha'irat fawaqaf
وأمر بعض الجند أن يقوم هناك ويأمر الجيش أن يسلكوا طريقا آخر حتى تطمئن الكلبة على أولادها ولا تذعر من مكانها. Ketika Nabi Muhammad SAW, kita lihat di dalam sirah beliau, ketika beliau melihat rombongan tersebut, seekor anjing yang bersama anak-anaknya, dan waktu itu anjing itu, anak-anak itu menyusui daripada ibu anjing tadi, menyusui daripada anak-anaknya. Maka Nabi SAW berhenti dan memerintahkan rombongan sahabat untuk mencari jalan yang lain supaya anjing tadi memberi susu kepada anak-anaknya dalam keadaan tenang. Ma arafatul kainat arhama min hada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kita akan bisa melihat seluruh alam semesta ini orang yang memiliki rasa kasih sayang sebagaimana rasa kasih. Faidah min rahmatul khalq. Dan Nabi SAW memberikan berita bagaimana hasil dan faedah apabila kita mencintai apa yang ada di alam semesta ini. Maka disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki cinta kasih, maka mereka itu akan dicinta kasihi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka cinta kasihlah kepada apa saja yang ada di muka bumi ini, maka kalian akan dicintai dan dikasihi kepada yang ada di langit. Wa qala man la yarham la yurham. Dan beliau bersabda, siapa yang tidak memiliki rasa sifat cinta, maka tidak dicintai juga. Lamma ra'ahu ba'dul ghiladi min al-badiyah yukabbiru الصبيان صلى الله عليه وسلم قال إن لي 10 من الولد لم أقبل أحدا منهم. Ada satu orang dari Arab gunung, ketika melihat Nabi SAW ada anak kecil dicium oleh Nabi SAW, maka orang Arab gunung ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya 10 anak, tidak pernah saya sekali satu orang pun saya cium. قال وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك إن الرحمة لا تنزع إلا من شديد. Maka Nabi SAW, kenapa engkau tidak memiliki rasa cinta kasih? Karena sesungguhnya rahmat cinta kasih itu tidak terlepas dari hati seseorang kecuali orang itu adalah orang yang celaka. وهذا بغير حق بعض الناس واحدا من له صلة بنا كان في جدة فلما كرر عليه الأذى وزاده عزم أن يدعو عليه في الليل عندما يقوم ألم يشعر قبل النوم إلا بتليفون يأتي من الحبيب محمد العطار وما عادته يتصل به فقال يا فلان إن الأولياء والصالحين يعملون على أن يدخلوا من هداهم إلى الجنة ما يحبون يدخلوا أحد النار. Ada seseorang di Jeddah, dia orang tetangga yang selalu berusaha memberikan satu hal yang tidak baik. Dia memberikan hal-hal muamalah yang buruk kepada orang ini terus menerus. Akhirnya orang ini tidak sabar, akan berusaha berdoa kepada orang-orang yang tetangganya yang berbuat kasar dan tidak baik tadi itu. Di malam hari, di tengah malam, Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, Ketua Habib Umar, tahu-tahu telepon kepada orang itu, mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya bahwa sifat aulia Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya selalu berusaha bagi orang yang jahat itu bisa masuk surga, tidak membuat celaka tapi masuk surga. ولما قالوا سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم أن من تعدى عليكم أو تكلم وهداكم يعجل الله بالعقوبة وهل تدعون عليهم قال لا والله ما دعوت على مسلم قال. Maka ketika ada seseorang datang kepada Sayyidina Syekh Abu Salim, ya Habib, apabila orang selalu menggoda dan mengganggu dan berbuat jahat kepada engkau, apakah engkau akan doakan kepada mereka supaya celaka? Maka Syekh Abu Salim mengatakan, demi Allah, seumur hidupku tidak pernah satu kali pun aku berdoa celaka untuk orang lain. بل إذا علمت أحدا أساء الأدب ما في حقنا وتعرض أن يغضب عليه تشفعت فيه إلى الله تعالى أن يعفو عنه ويحول حاله ولكن لا أدري بما يفعل الله في عبادي هذا من دون أن أعلم غيرة منه علينا ونحن لا ندري.
Bahkan apabila ada orang berbuat jahat kepadaku, kemudian Allah cemburu untuk membalas orang itu, sebelum Allah balas orang itu karena berbuat jahat kepadaku, aku minta memberi syafaat kepada orang itu di sisi Allah supaya tidak turun bahaya dan celaka kepada mereka. Tapi saya tidak tahu karena luas dan banyaknya orang, barangkali saya tidak mengerti. Kadang-kadang mungkin karena cemburunya Allah membela aku, mungkin ada orang yang berbuat mendapatkan kecelakaan, tapi bukan karena kesengajaan dari aku. Wa kana min ajibi تدبير الله لعبد سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن الشقاق أن يعجب العقوبة كل من أساء الأدب معه حتى الحيوانات إذا دخلت زرع منسوب إليه تأكل منه تموت في الحال. Dulu ada sebuah hal yang sangat ajaib pada zamannya Sayyidina Habib Umar Al-Mahdar. Apabila siapa saja, bahkan hewan, apabila mengganggu beliau ataupun masuk ke tanaman sawah beliau, mengganggu makan namanya, begitu dia makan, itu binatang langsung mati seketika juga itu. Walamma salu ma ta'udu ala ahadin. Maka ketika ditanya kenapa itu binatang bisa mati ketika makan di sawahmu, apakah engkau doakan? Tidak, sama sekali aku tidak pernah berdoa untuk celaka siapapun saja dan apapun saja. Alamma ishtara ardan fi nahiyati asy-syihr min Hadramaut wa zara'a fiha zar'an sara idza ja'a syai'un min hayawanatihim ya'kul minha yamut fashakaw ilayhi wa qalu nahnu takhruju al-hayawanat min duni qasdin minna faqala ij'alu bainakum wa bain Allah yamna'u min hadha faqaddiru إذا دخل حيوانكم إلى الأرض قدروا مقدار ما يأكل تسلمونه لمزارعنا حتى يسلم الله تعالى حيواناتكم فكان الأمر tanah ladang di Syihir, salah satu tempat di Hadramaut, maka tanah ladang itu apabila ditanami, kemudian ada binatang dari orang kampung situ masuk tanpa sengaja, maka binatang itu langsung mati. Maka akhirnya orang-orang pada menghadap kepada Habib Umar Mahdar dan mengatakan, ya Habib, hewan-hewan kami tak keluar dari rumah kami tanpa ada sengaja masuk sawah kamu langsung mati. Bagaimana supaya selamat itu? Maka Habib Umar Mahdar mengatakan, apabila hewan-hewan kamu, binatang kamu masuk ke sawah saya, makan daripada tanaman tempat saya, cepat-cepatlah kamu lihat kira-kira berapa banyak yang dimakannya, kemudian kamu ambil makanan kamu, kembalikan kepada yang menanam di sawah saya, insya Allah nanti dia akan selamat. Akhirnya mereka melaksanakan seperti itu untuk mengganti supaya selamat daripada binatang. Walillahi ta'ala ghairatun ala ibadihi shalihin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat cemburu dan selalu membela dari hamba-hamba Allah yang saleh. Madzakara min al-akhlaqil karimah nuwaqqiru al-kabir wa narqafu bis-saghir. Dan salah satu daripada budi pekerti yang luhur yang baik adalah kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi kepada orang yang lebih muda. Hadza min a'zamil adab allati ja'at biha asy-syara'i'ul islamiyyah min Allah kulluha 'ala aydil anbiya. Dan itulah semulia-mulia adab yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh seluruh para nabi. وفيها يقول نبينا محمد ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. Nabi SAW bersabda dalam hal ini, tidaklah termasuk dari golongan kami siapa saja orang yang tidak menghormati orang yang tua di antara kami dan tidak menyayangi orang-orang yang muda di antara kami dan tidak melaksanakan hak-hak orang-orang alim di antara kami. وقد جاء شائب كبيرا مر على سيدنا الخليل إبراهيم يريد بعض الطعام عنده وعرض عليه الإسلام فأبى فذهب ذلك الشائب المجوسي فأوحى الله تعالى إليه ما لك صرفت عبدنا من عندك بلا طعام فقال يا ربي عرضت عليه الإسلام فنفر وذهب فأوحى الله إليه
أنا منذ خلقتها وكافر بي وأنا أرزقه كل يوم واستطعمك يوم واحد في الغداء فلم تطعمه فخرج يبحث عنه حتى رده. Di zamannya Nabi Allah Ibrahim Khalil, ada satu orang tua Majusi menghadap kepada Nabi Ibrahim untuk meminta makanan. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak orang itu kepada Islam, tapi orang itu tidak mau. Akhirnya ditolak, tidak dikasih makanan kepada Nabi Ibrahim. Orang itu berjalan dan meninggalkannya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, telah datang orang tua menghadap kepadamu untuk meminta kamu tinggalkan begitu saja, tidak kau kasih makanan. Karena dia Allah, aku ajak dia untuk masuk kepada Islam, tapi dia tidak mau. Akhirnya saya tidak memberikan. Maka Allah berfirman, ya Ibrahim, sejak waktu dia lahir sampai dia tua, selalu aku beri rezeki dia makanan kepada dia. Dia datang kepada kamu sekali saja minta makanan, kau tolak. Maka Nabi Ibrahim akhirnya mencari orang itu untuk bagaimana memberikan kepada apa yang dia minta. فلما وجده قال تفضل إلى عندنا نطعمك قال بل جئتك أولا فأردت علي دينك قال إن الله عاتبني فيك قال وعاتبك في وأنا كافر كيف أنا قال أول شيء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم ذهب معه. Kemudian setelah mendapatkan orang tua itu, maka Nabi Ibrahim menjemput orang tua itu, mari kamu datang ke rumahku untuk makan bersama-sama di rumahku. Maka orang tua mengatakan, tadi saya sudah datang ke tempat kamu minta makanan, kau tolak, tapi kau sekarang menjemput aku untuk datang. Iya, karena saya ditegur oleh Tuhan, oleh Allah untuk apa yang saya lakukan tadi itu. Maka orang Majusi tadi mengatakan, oh saya ini orang kafir padahal, tapi Tuhan kamu menegur kamu gara-gara tidak memperhatikan aku. Maka untuk itu aku sekarang bersyahadat kepada masuk Islam. Kemudian begitulah. قال نقبل الإحسان ونجازي عليه بشهودنا أن المحسن في الحقيقة هو الله ثم يجري إحسانه على يد صغير كبير قريب بعيد. Dan kita di dalam melaksanakan perbuatan ihsan, dan kita harus punya anggapan bahwa sesungguhnya ihsan apabila kita menerima kebaikan, ihsan المعروف والهدايا المعروف والهدايا. Dan kita apabila menerima hadiah ataupun kebaikan seseorang, maka kita fahami bahwa sesungguhnya kebaikan dan hadiah itu, ihsan itu adalah pusatnya dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحفظ معروف صاحب المعروف وإحسان المحسن حتى من الكفار ويكافئهم عليه. Dan Nabi Muhammad SAW punya sifat apabila ada orang berbuat baik kepadanya walaupun dari orang kafir, beliau selalu mengingatinya dan kemudian beliau membalas yang lebih baik walaupun dari orang kafir. قال ونتجاوز عن الإساءة ونصفح لأن الله قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Dan hendaknya kita memaafkan kepada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, ya, walaupun keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sama antara kebaikan dan keburukan, dan hendaknya balaslah orang keburukan itu dengan kebaikan. وقد اشتغل مرة سيدنا إبراهيم بن أدهم حابسا في بستان لبعض الناس. Setelah ada sebuah sejarah Nabi Ibrahim bin Adham telah menjaga di sebuah kebun milik seseorang. فجاء شاب شرطي قوي يقول أعطني من هذا العنب. Maka datang seorang tentara yang kuat, muda, menghadap kepada Ibrahim bin Adham dan mengatakan, minta saya buah anggur yang ada di tanaman ini. قال أنا مأمون على هذا وهو حق الناس حق غيري لا يجوز لي أن أعطي أحد منه. Maka dia mengatakan, saya ini hanya menjaga, itu amanah dari orang, maka saya tidak punya hak untuk memberi anggur ini kepada siapa saja. أحسن لك أعطني.
Maka orang itu mengatakan, lebih baik kau berikan kepada aku itu anggur. هذا حرام ولا رضي. Ini adalah perbuatan yang haram, tidak mungkin aku berikan kepada orang. فرفع يده ولطمه لطمة على رأسه. Maka tentara ini mengangkat tangannya dan memukul kepala dan wajah daripada Ibrahim bin Adham. قال أما هذا فضل برأسا يستحب الضرب لأنه عصى الله. Kalau hanya sekedar pukulan, tidak masalah, kau pukul saja karena memang kepala inilah kepala yang banyak maksiat. أما حق الناس ما أعطيك إياه. Tetapi kalau ini amanah manusia, tidak akan saya berikan kepada kau. فضربه مرة ثانية. Maka dipukul pukulan yang kedua. قال أما هذا رأس عصى الله يستحق الضرب فاضربه. Nah, kalau hanya ini tidak apa-apa, ini memang kepala berhak untuk mendapatkan pukulan karena banyaknya maksiat dan dosa. أما حق الناس فلا أعطيك. Tapi kalau milik manusia ini yang punya amanah tidak akan berikan saya. فضربه ثالث مرة. Maka dipukul yang ketiga pukulan. فرد عليه نفس الكلام. Maka dijawab dengan jawaban yang sama. فلما رأى أنه لا فائدة ولا يتمكن ذهب وتركه. Maka ketika tentara ini melihat bahwa orang ini tidak akan memberi, akhirnya ditinggalkan. وكان يراه رجل من بعيد وهو يعرف من هذا الحارس. Waktu kejadian ini ada seseorang yang melihat bahwa orang itu kenal siapa yang dipukul oleh tentara itu. Maka ditanya tentara itu, apa yang telah kamu perbuat kepada orang tadi itu? فأخبره. Maka diceritakan apa kejadiannya. Kenal tidak orang yang kamu pukuli tadi? قال لا أعرفه. Saya tidak kenal siapa. ذاك إبراهيم بن أدهم. Kamu tidak paham, itu adalah Ibrahim bin Adham. كان مشهورا بين الناس اسمه بالولاية. Dan semua orang kenal bahwa itu adalah wali Allah. وخاف على نفسه قال لا يدعو علي فأهلك. Maka tentara ini akhirnya takut, barangkali saya akan celaka karena didoai dari orang yang wali tadi. فرجع إليه يطلب العفو والمسامحة. Maka tentara ini tadi datang menghadap kepada Ibrahim dan meminta maaf kepadanya. فقال أنت لا ترفع يدك من فوق رأسي في كل مرة إذا وجدت سامحتك. Kamu itu tadi begitu kamu pukul kepalaku, begitu kau angkat, maka langsung saya maafkan semua apa yang kamu berbuat. قال وكيف تفعل لماذا تفعل ذلك؟ Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu memaafkan saya? قال لأنك بضربي أحصل أنا أجر عند الله فكرهت أن أحصل بسببك أجر وأنت تحصل بسببي وزر. Karena kamu begitu pukul kepalaku, maka saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sebab pukulanmu. Maka saya tidak suka karena kamu menjadikan sebab mendapatkan pahala, kemudian kamu akan mendapatkan dosa. Paling tidak saya akan maafkan dari kamu. فما عندي قد سامحتك فأنت تب إلى الله ولا تعذب نفسك بحرام طول عمرك. Maka kalau tentang hak saya minta, saya ampuni kamu dan saya maafkan. Tetapi untuk hak Allah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kamu berbuat hal-hal yang haram. وجعل النبي جزاء العفو والصفح للخلق أن يعفو ويصفح عنك وتجاوز عنك الله سبحانه وتعالى. Dan itu Nabi SAW memberikan ajaran untuk memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, agar kita ini juga mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka amartana an na'fu amman asa ilaina. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Nahnu ibaduka asana ila anfusina fima bainana wa bainaka fa'fu 'anna. Dan kami inilah hamba-hambamu ya Allah yang selalu berbuat jahat tentang kepada diri kami dan juga berbuat kepada yang tidak baik kepadamu, maka ampuni dosa-dosa kami. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. ولا تصرفنا إلا وقد عفوت عنا وغفرت لنا وسامحتنا فيما كان منا وكتبت لنا التوفيق للتخلق بأحسن الأخلاق التأدب بأحسن الآداب المشي في طريق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على منهج الهدى والصواب اجعله مقتدانا وارزقنا متابعته في ظواهرنا وخفايانا وأحيي سنته فينا وفي أهلينا وأولادنا وأذن بإسعادنا
واغفر حظا من إمدادك لنا بما أنت أعرف في ظواهرنا وخفايانا، واغفر للمتقدمين في هذا المسجد واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا، وبارك في القائمين عليه والمترددين عليه، واجمعنا بهم على الخير في الدنيا والآخرة، واصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة، واجعل الجمع مقبولا، وأنلنا منك يا مولانا مرادا وسولا، واجمعنا بحبيبك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة، اجعلنا به من أهل الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة، بارك لنا في هذا العام الذي أقبل علينا وللأمة، واكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في لطف وعافية. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.